Halo semua, saya Ardi, dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai penata laksanaan korban COUT trauma di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo dari aspek forensik. Saat masuk ke IGD, pasien akan dilakukan penapisan oleh triase, kemudian pasien atau keluarga pasien akan diregistrasi. Kemudian, petugas admisi akan mencatat identitas dari pasien secara lengkap. Pasien-pasien COUT trauma baik yang menjadi korban tindak pidana ataupun diduga menjadi korban tindak pidana dengan surat permintaan visum atau tanpa surat permintaan visum wajib dirujuk ke forensik. Kemudian, dokter harus menjelaskan hak-hak pasien, mekanisme dari pelayanan, serta maksud dan tujuan dari pemeriksaan. Apabila pasien atau korban setuju dengan penjelasan dokter, maka pasien atau korban harus melakukan persetujuan secara tertulis. Tetapi, apabila pasien atau korban menolak untuk dilakukan tindakan pemeriksaan, maka harus dilakukan penandatanganan surat penolakan. Apabila pasien atau korban tidak didampingi keluarga atau tidak dapat memberikan persetujuan tindakan medis, yaitu pertama, orang-orang yang berusia di bawah 18 tahun. Kedua, orang-orang yang mengalami penurunan kesadaran. Ketiga, orang yang mengalami gangguan kejiwaan atau dugaan gangguan kejiwaan. Maka, dokter pemeriksa harus mempersiapkan lembar pencatatan luka yang berisi mulai dari identitas, deskripsi luka, sampai denah lokasi luka. Pemeriksaan forensik yang dilakukan harus didahului dengan pengecekan identitas korban dengan dokumen legal seperti SIM, KTP, akte kelahiran, kartu keluarga, dan sebagainya, serta surat permintaan visum bila ada. Kegawat daruratan ditata laksana oleh dokter yang kompeten dan berwenang. Kemudian, pemeriksaan forensik dilakukan setelah keadaan umum baik atau memungkinkan atas pertimbangan izin dokter yang merawat atau dilakukan juga oleh dokter yang kompeten dan berwenang. Pemeriksaan forensik yang dilakukan mencakup 1. Anamnesis, kedua, pemeriksaan fisik umum, ketiga, pemeriksaan status lokalis, keempat, pemeriksaan penunjang, dan yang kelima, pengambilan gambar atau foto. Selanjutnya, data korban yang dapat memberikan persetujuan tindakan medis disimpan dalam rekam medis dan wajib dirahasiakan. Data korban yang tidak dapat memberikan persetujuan tindakan medis disimpan dalam berkas khusus dan wajib dirahasiakan. Apabila ada surat permintaan visum, maka visum et repertum dibuat setelah pemeriksaan selesai. Apabila
surat permintaan visum muncul belakangan, maka visum et repertum dibuat berdasarkan rekam medis atau lembar pencatatan luka. Apabila korban ternyata meninggal, maka sebelum dikeluarkan surat kematian dan pada korban tidak ada surat permintaan visum, maka dilakukan pemeriksaan luar. Apabila terdapat surat permintaan visum korban mati, maka pemeriksaan dilakukan sesuai dengan surat permintaan visum. Demikian, terima kasih.